Shalom. Terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi belah dalam penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelum luarnya juga akan bersih. Demikianlah Injil Tuhan. Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik pada waktu itu, bahwa kamu melakukan hukum Tauratmu untuk kepentingan pribadi, dan yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yesus sendiri tidak melawan kitab Taurat dan kitab para nabi, dan titik utama pewartaan Yesus adalah keadilan, perdamaian, dan kesetiaan dari dalam segala hal. Yesus dengan berani mengancam ahli-ahli Taurat yang bekerja tidak sesuai dengan hukum yang ada, dan seolah-olah hukum itu menjadi objek untuk kepentingan mereka sendiri, sementara kehidupan bersama sebagai satu warga dan kesetiaan terhadap tugas pun mereka lalaikan. Maka Yesus dengan tegas mengancam dan menegur perilaku ketidakadilan itu. Saudara-saudari yang terkasih, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah mereka yang ahli hukum dalam tradisi Yudaisme. Ahli Taurat adalah orang Farisi itu sendiri yang melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat yang berisikan adalah aturan dan nilai-nilai keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ahli-ahli Taurat yang menjadi ahli hukum mengabaikan hukum utama dan mengutamakan sikap keegoisan para penegak hukum Taurat itu sendiri, karena dikuasai oleh kemunafikan mereka. Oleh karena itulah Yesus menegur mereka. Dalam kehidupan kita sehari-hari,
Kita juga melihat bahwa para pemimpin kita banyak yang melanggar hukum. Hukum yang sudah ditetapkan secara bersama. Tujuan hukum itu dibuat untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan menjamin keadilan dan perdamaian masyarakat pada umumnya. Dan para pemimpin adalah pemandu keadilan, perdamaian, dan sejahtera kepada masyarakat. Itulah hukum utama dan terutama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum adalah orang benar disalahkan dan orang salah dibenarkan. Hari ini Tuhan mengutuk tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh para penegak hukum. Yesus adalah Tuhan yang adil dan benar. Maka setiap pemimpin perlu belajar dari sikap Sang Guru utama, yaitu Yesus Kristus, untuk mempraktikkan keadilan dan perdamaian, terutama keberpihakan pada orang lemah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, berikan pendidikan tentang undang-undang kepada para penegak hukum. Hal yang kedua, berikan pembinaan dan pendidikan kepada keamanan. Kedua hal ini penting untuk menjaga nama baik dan keutuhan sebagai negara yang integral dari Sabang sampai Merauke di kita Indonesia ini. Pergilah engkau diutus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.